dalam beternak domba tidak cuma masalah pakan, tapi juga harus punya ilmunya. Ini si kecil usia 3 bulan, yaitu ilmunya. Nah, sekarang ilmu untuk mendapatkan ternak domba yang biasanya dipakai itu ada 3. Yang nomor 3 biasanya didapat daripada media sosial, baik itu internet ataupun buku-buku yang beredar di media sosial. Nah, biasanya kalau dari yang media sosial ini, kalau bukan jurnal ataupun jurnal ataupun yang ilmiah, ini kadang-kadang yang penting posting sudah, yang penting viral ya, yang penting banyak penontonnya. Nah, sehingga untuk masalah kredibilitas atau kepercayaan dari ilmu yang disampaikan oleh peternak tersebut masih tanda kutip. Makanya sering sekali, Bang, saya ngikutin tutorial ini kok nggak berhasil. Bang, saya menggunakan cara orang ini kok nggak berhasil. Nah, saya tidak bilang bahwa orang yang menyampaikan itu berbohong, tidak. Hal ini sering sekali terjadi di media sosial, contohnya di YouTube ini. Jadi share, kemudian juga harus bisa menjaring kira-kira informasinya ini benar apa enggak. Yang kedua bisa juga dari buku-buku, misalkan dari Gramedia, misalkan dari toko-toko buku Sinar Dunia dan sebagainya, yang dari para akademisi. Ini biasanya sudah punya berpengalaman, sudah punya hitungannya ya, akademiknya sudah bagus. Maaf, saya tidak bilang bahwasanya yang akademik itu mesti benar, tidak, tapi setidaknya sudah diuji. Itu yang nomor 3. Yang nomor 2 biasanya ini berasal daripada peternak yang minimal lah sudah pernah atau mengalami 5 tahun beternak domba. Ini domba ini kecil, ini 3 bulan. Saya lihat di Facebook, di YouTube dan sebagainya, sehingga saya bisa merawat si kecil ini 3 bulan besar itu. Ini posisi dan makan ya. Saya bertanya kepada senior minimal 5 tahun, bukan yang punya peternak yang dombanya banyak, tidak. Karena bisa saja masih pemula langsung beli banyak karena modalnya besar. Tapi kalau peternak yang sudah di atas 5 tahun ini sudah mengalami pasang surut dombanya, kematian itu mesti. Dan pertanyaannya biasanya kan pakai pakan apa, kalau domba sakit ini apa. Tapi saya tidak melakukan itu. Yang saya tanyakan adalah 2, yaitu titik terberat untuk domba ini apa, penyakit apa, perawatan apa yang terberat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah titik terendah dalam beternak itu saat apa. 2 hal itu nanti akan menjadi tinta emas bagi saya. Kalau Bang punya populasinya berapa, penghasilannya berapa, pakai teknik pakannya pakai apa, itu sudah nggak masuk bagi saya. Karena ya kembali lagi, itu waktu enaknya, waktu susahnya jarang sekali ditanyakan. Enaknya bagaimana cara menekan biaya pakan, lupa terendahnya itu di mana sih. Itu yang tinta emas bagi saya. Sering saya lihat di tutorial YouTube, di Facebook, itu waktu enaknya. Menanamnya gimana sih, tanaman ini yang bagus, tanaman apa yang paling bagus buat domba, jarang kan ditanyakan.
Kalau Anda berpikiran seperti itu atau sama seperti saya, tolong tulis kolom komentar ya. Bisa juga dari bakul penjual ternak domba. Ini biasanya hubungannya dengan dombanya majer, cirinya gimana, kemudian harga domba yang bagus itu saat apa. Kita belajar dari langsung face to face dari bakul itu ataupun peternak senior. Kemudian juga cara ngakalinya gimana, kemudian pakannya yang cepet pertumbuhannya itu gimana, tanya sama bakul, bukan tanya peternak. Karena bakul ini pastinya akalnya banyak, bukan berarti peternak tidak punya akal ya, sama. Tapi kalau bakul ini hubungannya nanti ke fattening sama pengemukan sama trading. Kita harus belajar. Selanjutnya, yang utama adalah kita lihat daripada apa yang dimau oleh domba kita. Jadi ilmu apapun, tutorial apapun, teknik apapun, semuanya kembali pada domba. Pakai silase, pakai fermentasi, pakai high, pakai konsentrat, pakai rumputnya dicaca atau tidak, semuanya tergantung bukan dari peternaknya, bukan dari orang lain, tapi lihat dari domba. Makanya ada beberapa yang merasa kok di tempat peternak lain mau ya dombanya gemuk-gemuk ya, kok di tempat saya tidak. Nah, ini salah satunya karena kita melihat domba orang lain, bukan domba milik kita. Jadi tutorial apapun, kalau saya pribadi nih loh ya, saya tidak tahu kalau sahabatku semua yang lain gimana, tulis kolom komentar ya. Utama saya adalah di domba. Nah, dombanya jinak enggak. Nah, kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan apa yang dimau domba ya, nanti pastinya bagus perkembangannya, cempenya bagus. Ini loh cempe, usianya baru 3 bulan ini. Mungkin sahabatku semua tidak percaya, ini usia 3 bulan udah sebesar ini. Karena yang saya lakukan adalah saya melihat daripada apa yang dibutuhkan domba. Saya tidak ikut tutorial yang lain. Saya juga tidak menyalahkan tutorial yang lain, tidak. Semuanya saya seleksi, semuanya saya lihat, dan keputusannya ada di domba, bukan ada di saya, bukan ada di harga pakan, bukan tekniknya atau yang lain, tapi dari domba yang saya pelihara ini. Kalau sahabatku ada yang punya pendapat yang lain, tolong tulis kolom komentar ya.